Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus dan bersama guru MGMP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMK Darussalam Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Artinya yang ingin kita ketahui dalam materi ini adalah apa itu bangsa dan apa saja unsur terbentuknya suatu bangsa. Berikut penjelasannya. Nah, di gambar ini ada sebelah kiri ada peta dunia ya, yaitu Amerika, Afrika, Asia, Eropa dan Oceania atau Australia. Pada masing-masing gambar diwakili oleh bangsa masing-masing. Di Amerika ada bangsa Indian atau suku Indian, di Eropa ada orang Eropa, di Afrika ada orang Negro berkulit hitam, di Australia ada aborigin, dan di Asia ada Cina dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah peta Indonesia. Mereka diwakili dalam hal ini ya, yang secara singkat atau dalam sedikit ada Sumatera, ada Batak, ada Minang, di Kalimantan ada Dayak, di Sulawesi ada Bugis, di Jawa ada suku Jawa, ada Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Papua. Dengan gambar-gambar tersebut yang mewakili masing-masing petanya, dapat kita memahami bahwa itu adalah sebuah bangsa. Oleh karena itu, dapat kita ambil sebuah kesimpulan kecil, pertanyaan kecil, apakah itu bangsa berdasarkan gambar-gambar pada masing-masing peta tersebut. Oleh karena itu, sangat menarik untuk kita pahami ya berdasarkan gambar-gambar tersebut. Penjelasannya selanjutnya sebagai berikut. Pada slide ini dikatakan bahwa pengertian bangsa adalah atau nation adalah suatu kelompok manusia yang berada pada wilayah yang sama, memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Ya. Penulis kutip dari sumber Wikipedia. Kemudian kita mengutip dari pendapat ahli, yaitu menurut Otto Bauer yang berkebangsaan Jerman ya, bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang mempunyai persamaan sebuah karakter sebab, persamaan nasib, serta pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang dengan bersama dan tumbuh kembangnya bangsa. Dengan demikian bahwa dapat kita pahami bangsa adalah kelompok manusia yang berada pada wilayah yang sama, memiliki identitas yang sama atau memiliki ciri yang sama atau ciri khas yang sama, yaitu bahasa, ideologi, budaya, warna kulit, etnis dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sekumpulan kelompok manusia atau bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia, artinya di wilayah Indonesia. Memiliki kesamaan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Memiliki ideologi yang sama, itu ideologi Pancasila. Memiliki budaya itu budaya Indonesia. Sejarah Indonesia dan tujuan-tujuan negara Indonesia. Artinya dapat dipahami bahwa daripada kita menyebut dalam jumlah yang banyak, maka untuk mempersingkat sebuah jawaban, maka disebutlah bangsa Indonesia daripada kita menyebut satu persatu ya, sehingga agak sulit. Jadi dengan kata lain, rangkuman dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di Indonesia disebutlah bangsa Indonesia ya. Berikut. Nah, unsur-unsur terbentuknya bangsa dalam buku Nationality in History and Politics oleh ahli Jerman yaitu Friedrich Hertz, bahwa setiap bangsa memiliki 4 unsur inspirasi. 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri di atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. 3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan individualis, dan kebebasan. Dan 4. Keinginan yang menonjol di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Ya, ada juga mengatakan unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa adalah sebagai berikut, yaitu suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa.
Dengan demikian bahwa ada 4 unsur terbentuknya suatu bangsa. Nah, berikutnya adalah faktor pembentuk bangsa berdasarkan identitas. Menurut Khotib dan kawan-kawan ditulis pada bukunya tahun 2006 bahwa faktor-faktor pembentuk suatu bangsa menurut dasar identitas adalah satu, primordial atau ikatan kekerabatan darah dan kekeluargaan, ya, atau suku bangsa, ya. Yang kedua, sakral adalah berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi. Yang ketiga, tokoh adalah kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip. Pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan dan menjadi satu kesatuan. Yang kelima adalah sejarah, adalah persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa atau pengikat, ya. Yang keenam, perkembangan ekonomi adalah perubahan ekonomi yang akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah kelembagaan, adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Nah, inilah yang bisa membentuk suatu bangsa. Dari penjelasan tersebut tadi, kami memberikan tugas kepada siswa bahwa yaitu tulislah di kertas tugas atau selembar masing-masing siswa tentang sejarah terbentuknya suatu bangsa di dunia. Misalnya Jepang, Cina, India, Arab, Indian, Aborigin, dan lain-lain. Lalu kirimkanlah ke guru Anda masing-masing tugas itu dalam waktu 1 minggu, ya. Nah, demikianlah penjelasan ini tentang bangsa, unsur terbentuknya bangsa, dan faktor-faktor terbentuknya suatu bangsa. Dan jangan lupa subscribe. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.